Ari terbangun dari tidurnya. Lengannya terasa kesemutan seperti tertindih benda berat. Ari menoleh ke samping, pantas saja terasa berat. Jessica tertidur di sampingnya, dan menggunakan lengan Ari sebagai bantalnya. Jessica tertidur dengan nyenyak, sepertinya ia terlalu lelah. Ari mengambil ponselnya, dan menulis sebuah pesan untuk Winda. Ari mengambil kesempatan di saat Jessica belum bangun dari tidurnya. "Sayang, nanti malam aku jemput ya. Kita makan malam bersama," ucap Ari menulis pesan. Jessica melihat, ia membuka matanya perlahan-lahan. "Sayang, kamu sudah bangun? Kenapa tidak membangunkan aku juga?" ucap Jessica manja, sambil memeluk Ari yang duduk membelakanginya. Ari segera meletakkan ponselnya dengan gugup di meja sebelah tempat tidur. Ari takut Jessica mengetahuinya. Tapi terlambat, Jessica menyadari itu. "Kenapa? Kamu menghubungi siapa? Mana ponselmu?" Jessica mulai menginterogasi. Itu dari adikku. Dia minta uang lagi, tapi uangnya baru saja aku pakai buat bayar sewa rumah ini." Ari mencari alasan dengan suara yang dibuat gelisah untuk menarik perhatian Jessica. "Tenang sayang, nanti pakai uangku dulu." "Terima kasih sayang. Kamu memang yang terbaik." Ari berbalik dan mencium kening Jessica. Setelah Jessica pulang, Ari melihat lagi ponselnya. Belum ada jawaban dari Winda, maka dia memutuskan untuk menelponnya. Winda sedang dalam perjalanan pulang. Dia merasa sangat lelah hari ini. Winda melihat jam pada ponselnya. Sudah jam 5:30 sore. Ponselnya berdering saat Winda akan memasukkannya kembali ke dalam tas. Winda melihat panggilan dari Ari. "Halo," jawab Winda datar. "Kamu lagi apa? Kenapa tidak membalas pesanku? Apa kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak aku suka?" tanya Ari beruntun. Dia selalu saja curiga dengan Winda, jika Winda sulit dihubungi atau tidak menanggapi pesannya. "Tadi aku masih sibuk di tempat kerja, karena tiba-tiba pasienku terluka. Maaf, aku belum sempat membaca pesanmu," jelas Winda dengan sabar. "Lain kali jangan seperti itu. Kamu juga harus memperhatikan pacarmu. Nanti malam aku jemput di..." Ari menghentikan ucapannya. Dia teringat bahwa mobilnya masih terparkir di rumah sakit. Nanti kamu ke rumahku saja. Kita makan malam di rumahku. Tapi hari ini aku sangat lelah sekali. Sekarang ini saja aku masih dalam perjalanan pulang." Winda menjawab dengan tidak bersemangat, ia benar-benar merasa lelah. "Kalau begitu, kamu langsung saja ke rumahku sekarang. Aku tunggu." Ari menutup ponselnya tanpa memberi kesempatan Winda untuk menjawab. Ucapannya adalah perintah yang harus segera dilakukan. Winda menghela nafas panjang. Dia ingin tetap pulang tanpa menuruti permintaan Ari. Namun, kemudian ponselnya berbunyi lagi, ada pesan dari Ari. Ari mengancam Winda akan datang ke rumahnya, dan membuat keributan jika Winda tidak datang ke rumahnya sekarang juga. "Dasar! Seperti anak kecil saja," keluh Winda. Akhirnya, Winda berbalik arah dan pergi ke rumah Ari. Dia hanya tidak ingin membuat bundanya cemas, jika Ari tiba-tiba datang ke rumahnya dan membuat keributan. Winda tidak ada pilihan, terpaksa menuruti keinginan Ari. Beberapa menit kemudian, Winda sampai ke rumah Ari. Ari menyambut Winda di depan pintu rumahnya. Ari memeluk Winda sambil membisikkan kata sayang, kemudian mengajak Winda masuk ke rumah untuk makan bersama. Ari sudah memesan makanan secara delivery sebelumnya. Mereka berdua akhirnya makan malam bersama. Setelah selesai makan malam dan mencuci piring, Winda duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan Ari. "Sayang, tadi pagi pulang kerja kamu dijemput siapa?" tanya Winda. Ari gugup mendengar pertanyaan dari Winda. Dia segera mencari alasan untuk menutupi wanita selingkuhannya itu. "Apa kamu melihat aku sayang? Kenapa tidak memanggilku?" tanya Ari hati-hati. "Tidak. Bukan aku. Tapi Intan yang melihat kamu. Dia bilang sama aku, kalau kamu dijemput oleh seorang wanita." "Apa Findri sepupumu itu datang ke sini?" "Tadi siang aku datang ke sini, tapi tidak ada orang di rumah," papar Winda. "Ah, iya. Findri yang datang jemput aku tadi pagi, hehehe," tawa Ari yang dipaksakan.
Kemudian, Ari mengalihkan topik pembicaraan. Karena dia takut ketahuan kalau Winda terlalu banyak bertanya. Bagaimanapun juga, Ari masih menyukai Winda. Karena tidak mudah bagi Ari untuk mendapatkan Winda. Bagi Ari, Winda adalah wanita yang mempunyai keunikan yang bisa membuatnya merasa nyaman. Ari mendekati Winda, dia mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada. Ari mencium bibir Winda dengan penuh gairah. Namun, Winda perlahan membalasnya. Lama-kelamaan, tangan Ari mulai menjelajah ke arah bawah. Laki-laki itu meremas-remas bukit kembar Winda yang padat berisi, dan menggosok-gosokkan tangannya ke gua ular gadis itu. Winda segera menghentikan tangan Ari yang sudah melewati batas. Tapi, Ari terus memaksa. Dia mulai dikuasai oleh hawa nafsunya. Winda sudah tidak bisa menahannya lagi. Plak! Winda menampar pipi Ari dengan keras, sehingga meninggalkan bekas merah di pipinya. Winda menyambar tasnya dan langsung keluar dari rumah laki-laki itu. Berhenti! Kenapa kamu menamparku? Kita sudah lama berpacaran. Bukankah itu hal yang wajar sepasang kekasih melakukan hal seperti itu? Teriak Ari dengan marah. Karena telah ditampar oleh wanita itu. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak, karena mendapat penolakan dari gadis itu. Apa? Wajar kata kamu? Bagiku, sebuah hubungan dan waktu tidak bisa dijadikan tolak ukur atau alasan untuk melakukan hal tidak senonoh seperti itu. Winda berjalan keluar. Sebelum keluar dari pintu, Winda menoleh ke belakang dan berkata, "Aku sangat kecewa dengan sikapmu, Ar," ucap Winda dengan meneteskan air mata. Winda segera pergi dari rumah itu secepat mungkin. Hah? Tidak kusangka. Hanya itu yang ada di pikirannya. Winda menggerutu dengan rasa kecewa. Sesampainya tiba di rumah, dia segera membersihkan dirinya, dan berbaring di tempat tidur. Winda kecewa teringat kekasihnya itu. Ternyata pria yang dia pertahankan selama ini, memperlakukannya sama seperti pria-pria mesum di luaran sana. Sesaat kemudian, ada pesan masuk. "Besok datanglah lebih pagi, aku butuh banyak bantuanmu." Isi pesan dari Louis. "Baiklah," tulis Winda membalasnya. Winda meletakkan ponselnya di meja, dan berbaring sambil menutup mata sampai akhirnya ia benar-benar terlelap. Keesokan harinya, jam 6:30 pagi, Winda sudah sampai di kediaman keluarga Adijaya. Winda segera masuk ke kamar Louis. Louis masih tertidur di ranjangnya. Winda mendekat ke arah pria itu, untuk memastikan apakah Louis masih tertidur atau tidak. Matanya masih terpejam. Winda tersenyum melihat wajah Louis. Wajahnya sangat imut, di saat dia sedang tertidur. Saat Winda sedang mengamati wajah Louis, tiba-tiba dia terbangun. "Sudah puas memandangiku?" tanya Louis dengan senyum mempesona. Seketika itu, Winda gelagapan. Dia merasa sangat malu. Karena telah tertangkap basah sedang memperhatikannya. Louis tertawa geli melihat ekspresi wajah Winda. "Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan itu. Kenapa? Apakah kamu mulai tertarik kepadaku?" ucap Louis dengan senyum menggoda. Itu." Winda semakin tersipu malu mendengar pertanyaan Louis. Dalam hati, Winda mengutuki dirinya sendiri yang begitu ceroboh, sedang mencuri pandang kepada pasiennya itu. Kenapa kamu memintaku datang lebih pagi?" Louis tersenyum simpul. "Bantu aku membuka pakaian, dan antar aku ke kamar mandi," perintah Louis. "Jangan mengerjaiku. Kaki kamu sudah sembuh, kamu bisa jalan sendiri tanpa bantuan." Winda tidak mau tertipu lagi. "Hahaha. Oke. Tapi tanganku terluka, jadi kemarilah dan bantu aku." Winda akhirnya mengalah, dan membantu Louis membuka pakaiannya. Setelah pasiennya itu selesai mandi, Winda membantu Louis memakaikan kemeja dan jasnya yang hendak berangkat ke kantor. Saat Winda memasangkan dasi, wajah Louis sangat begitu dekat dengan wajah Winda. Hatinya merasa sangat bahagia, karena bisa menatap lebih dekat wajah cantik gadis itu. Dug-dug, dug-dug. Detak jantung mereka berdetak dengan sangat cepat, ketika kedua bola mata mereka saling bertemu. "Winda, besok hari terakhir kamu menjadi perawat pribadiku. Tapi, besok aku ada urusan bisnis ke luar negeri. Aku berharap, kamu bersedia ikut untuk menemaniku," kata Louis penuh harap.
Tapi, tidak perlu takut. Aku akan mengurus semuanya. Anggap saja, besok kamu berlibur setelah seminggu merawatku dengan sabar, ucap Louis mencoba meyakinkan. Oke. Ucap Winda agak ragu. Seketika itu, wajah Louis berseri-seri seperti menang hadiah besar. Tapi tidak hanya kita berdua kan yang pergi? Tanya Winda merasa tidak nyaman jika cuma pergi berdua. Kita akan pergi bertiga dengan Nico. Kamu tenang saja, di Malaysia nanti, kita akan menginap di rumah kakak perempuanku, jelas Louis. Winda pun hanya bisa mengangguk pasrah. Anggap saja ini tugas terakhirmu sebagai perawat pribadi, ucap Winda dalam hati. Hari ini, Louis mengajak Winda untuk menemaninya pergi ke kantor. Dalam perjalanan ke kantor, Louis berhenti di sebuah toko butik. Dia ingin membelikan Winda beberapa baju sebagai hadiah. Saat mobil hitam yang dikendarai Nico berhenti di parkiran, Winda melihat sekilas laki-laki seperti Ari keluar dari toko butik. Laki-laki itu digandeng oleh wanita berbaju seksi, menuju mobil silver miliknya di tempat parkiran paling ujung. Winda terus mengamati sosok wanita tersebut. Sayangnya, Winda tidak begitu jelas melihat wajah wanita itu. Karena jaraknya yang memang lumayan jauh. Siapa wanita itu? Dia jelas-jelas bukan Findri sepupunya Ari. Karena, Findri selalu berpakaian sopan meskipun bodinya begitu indah untuk dipamerkan. Siapa dia sebenarnya? Batin Winda. Kemudian Winda mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Ari. Namun, tidak ada jawaban dari Ari. Lalu Winda mengirim pesan. Tapi, Ari menjawab kalau dia sedang dinas di rumah sakit. Akhirnya Winda tersenyum setelah membaca pesan dari Ari. Padahal, Ari telah berbohong. Sebenarnya, pria yang dilihat oleh Winda tadi itu memang benar Ari dan Jessica. Ah, sepertinya aku salah lihat. Rupanya itu orang yang kebetulan mirip dengan Ari. Kata Winda dalam hati. Ia merasa lega. Winda masuk ke dalam butik bersama Louis. Nico memilih untuk tinggal di mobil dan tidak ingin mengganggu mereka. Louis menyuruh Winda memilih pakaian yang akan dia pakai untuk menemani Louis di kantor. Tapi, Winda menolak. Karena dia merasa nyaman-nyaman saja memakai baju perawatnya. Namun, Louis tetap memaksa. Jangan mempermalukanku. Nanti aku dikira punya penyakit parah, sehingga harus dikawal oleh perawat pribadi, ucap Louis beralasan. Sebenarnya, Louis tidak ingin Winda dipandang rendah oleh karyawannya. Aku kira, selama ini kamu bangga memakai perawat pribadi. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi malu? Senyum Winda mengejek. Mungkin Louis hanya ingin menjaga wibawanya di depan para karyawan, pikir Winda. Louis hanya membalasnya dengan mengangkat bahunya sambil menunjukkan senyum mempesonanya. Winda melihat-lihat beberapa model baju beserta warnanya. Semuanya nampak bagus menurut Winda. Itu terlihat dari mata dan caranya tersenyum saat melihat baju-baju tersebut. Semuanya bagus-bagus, sehingga Winda bingung untuk memilih. Louis menyuruh pelayan butik untuk membungkus semua baju yang sudah dilihat oleh Winda. Namun, lagi-lagi Winda menolaknya. Karena itu terlalu boros menurut Winda. Akhirnya, Winda memilih satu dress berwarna toska dengan motif batik. Winda berdiri di depan cermin, dia nampak manis dengan rambut dikuncir kuda. Tiba-tiba, Louis telah berdiri di belakangnya dan menarik ikatan rambutnya. Sehingga, rambut Winda terurai lurus sepunggung. Seperti ini lebih mempesona, bisik Louis di telinga Winda sambil merapikan beberapa helai rambut Winda ke belakang telinga. Winda merasakan hal yang aneh. Tubuhnya seperti tersengat oleh aliran listrik. Seketika itu, jantung Winda berdegup dengan kencang. 20 menit kemudian, mereka sampai di kantor Louis. Semua karyawan mulai dari pintu masuk sampai ke ruang kerja Louis, menatap Winda dengan penuh penasaran. Selama Louis mulai memimpin di perusahaan, belum pernah ada satu wanita pun yang diajak datang di kantornya. Semua karyawan perusahaan di tempat itu, mulai membicarakan direktur utamanya dan gadis yang bersamanya itu. Siapa wanita yang bersama direktur? Wanita itu cantik ya? Sangat serasi dengan direktur. Apakah dia kekasih direktur? Apakah ini berarti mereka akan menikah? Wanita itu jelek. Tidak sepadan dengan direktur. Ucap para karyawati yang suka nyinyir. Direktur tidak pernah terlihat berkencan dengan wanita manapun. Mana mungkin itu kekasihnya?
Cepat tanya asisten Nico. Dia pasti tahu. Aku tidak berani. Aku tidak mau kena masalah. Para karyawan bergosip di belakang direktur. Mereka berbicara sesuka hati mereka sendiri, padahal belum tahu kebenarannya. Louis menyuruh Winda duduk dan menunggu di dalam ruangannya. Sementara itu, Louis berjalan keluar. Karena melihat sedikit kehebohan yang dilakukan para karyawannya yang sedang berkerumun. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Louis dengan suara berwibawa. Semua karyawan terdiam. Tidak ada yang berani bergosip lagi setelah mendengar suara Louis. Jangan lihat yang tidak perlu kalian lihat. Jangan berbicara yang tidak perlu dibicarakan. Satu hal lagi. Jangan pernah mengurusi urusan yang bukan urusan kalian. Kalian di sini dibayar untuk bekerja. Bukan bergosip. Ucap Louis dengan tegas. Begitulah Louis, yang selalu keras kepada bawahannya. Tapi, jika di luar jam kerja dan tidak sengaja bertemu di luar, dia akan sangat bersahabat dengan karyawannya. Meskipun Louis bersikap seperti itu di kantor, semua karyawannya tetap menghormati dan menjadikannya idola. Karena banyak gadis-gadis di perusahaan itu yang menyukainya. Sementara itu, di pintu masuk lantai bawah, ada seorang wanita yang memaksa untuk bertemu dengan Tuan Louis. Padahal, mereka belum membuat janji untuk bertemu. Seorang wanita berpakaian seksi, dengan sombongnya mengatakan, bahwa dia adalah anak dari relasi kerja Tuan Louis yang sangat penting. Wanita itu menerobos dan terus masuk menuju ke ruang kerja Louis.